Hingga Sabtu petang, Komisi Pemilihan Umum RI telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 32 provinsi. Hasil rekapilpres di Provinsi Sulawesi Tengah, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul. Total ada 1.756.761 suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Prabowo dan Gibran unggul dengan perolehan suara 1.251.313 suara. Diikuti pasangan Anies Muhaimin dengan 386.743 suara dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan 160.594 suara. Nomor urut 1 386.743. Paslon nomor urut 2 1251313. Paslon nomor urut 3 160.594. Hingga Sabtu petang, sebanyak 32 provinsi sudah melakukan rekapitulasi tingkat nasional. Dari jumlah itu, pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara sisanya 30 provinsi diungguli pasangan Prabowo Gibran. Hari ini kita pantau sudah sejauh mana rekapitulasi suara Pilpres di KPU. Sudah ada rekan kami jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, selamat pagi. Kalau kemarin sudah 32 provinsi yang masuk dalam rekapitulasi nasional KPU. Hari ini provinsi mana lagi yang akan direkap dan siapa capres yang unggul berdasarkan hitung KPU? Selamat pagi Cindy dan juga saudara. Masih tersisa 6 provinsi lagi kalau hari ini dijadwalkan akan ada Provinsi Maluku yang rencananya akan dilakukan rekapitulasi. Dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ini disampaikan oleh Ketua KPU Hashim Asyari pada saat kemarin usai dari rekapitulasi Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita melihat dari paparan 32 provinsi yang sudah dilakukan rekapitulasi, memang pasangan calon urut nomor 2 Prabowo Gibran ini mengungguli 30 provinsi sampai saat ini. Sementara 2 yakni di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Barat diungguli oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Nah, kalau dari secara total setidaknya untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini meraih 23% secara keseluruhan total suara sah. Lalu kemudian pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini meraih 58% dari total suara sah. Lalu kemudian dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini meraih 17% dari total suara sah. Nah, kalau kita kembali lagi ke provinsi-provinsi yang juga sudah diungguli oleh paslon nomor urut 2 dan juga paslon nomor urut 1, kita melihat ada 2 provinsi yang diungguli oleh pasangan calon nomor urut 1 yakni Anies Muhaimin yakni di Sumatera Barat, yang sebenarnya kalau kita lihat dari pemilu 2019 ini adalah lumbung suara dari Prabowo Subianto. Akan tapi pada pemilu kali ini nampaknya suara beralih kepada pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin dengan perolehan 56,53%. Lalu untuk di Sumatera Barat bagi pasangan calon Prabowo Gibran sendiri meraih 39,45%, dan untuk satu provinsi lagi yang juga dimenangkan oleh pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini adalah Aceh di 73,56%, sementara untuk paslon nomor urut 2 meraih 24,43%. Ini cukup menarik Cindy dan juga saudara karena melihat ada perubahan beberapa suara yang kita lihat atau diamati sebelumnya ini adalah lumbung suara bagi pasangan calon tertentu ataupun juga partai tertentu. Justru pada pemilu kali ini ada perubahan seperti salah satunya tadi Sumbar, lalu kemudian juga ada wilayah DKI Jakarta yang sebenarnya kalau dari survei ini melihat suaranya condong ke pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Akan tapi pada saat rekapitulasi justru suaranya bergeser ke pasangan calon nomor urut 2, termasuk juga daerah-daerah yang sepertinya ini adalah lumbung suara bagi pasangan calon nomor urut 3 seperti misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu kemudian juga ada Bali, Yogyakarta. Ini sebenarnya kalau dilihat adalah markasnya dari PDIP, akan tetapi suaranya justru cukup banyak diraih ataupun juga
juga diraup oleh pasangan calon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang masih ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, melihat ini masih ada 6 provinsi lagi sampai saat ini, Cindy dan juga saudara. Kalau hari ini adalah jadwalnya Maluku, nanti masih ada juga Jawa Barat dengan 11 dapil yang masih kita nantikan. Ini cukup banyak dapilnya, seperti Jawa Timur ada 11 dapil, lalu kemudian juga masih ada Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan juga Papua Barat Daya, serta 1 PPLN yakni Kuala Lumpur, Malaysia, yang kita tahu ini melakukan pemungutan suara ulang, lalu kemudian dijadwalkan ataupun juga direncanakan tidak lama lagi. Ini mengingat tenggat waktu juga sudah sampai 20 Maret 2024, yang berarti tersisa 3 hari lagi untuk kemudian KPU menyampaikan apa yang menjadi hasil dari rekapitulasi secara nasional maupun juga dari luar negeri. Nah, kalau kita melihat dari luar negeri juga, ini pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran mengungguli dari beberapa negara yang juga sampai saat ini sudah dilakukan penghitungan, tinggal menanti dari mana dari rekapitulasi dari Kuala Lumpur ataupun juga Malaysia. Nah, kemudian kalau sampai saat ini juga yang kita nantikan adalah bagaimana penghitungan ataupun juga rekapitulasi dari 6 provinsi, Cindy dan juga saudara, yang ditargetkan atau disampaikan oleh KPU ini memiliki optimisme bahwa sebelum tanggal 20 Maret kemungkinan sudah selesai. Akan tapi memang kapan kemudian pengumuman ini juga nanti akan dirembukan. Apakah memang sebelum 20 Maret jika sudah selesai melakukan rekapitulasi baik di dalam maupun juga luar negeri akan langsung disampaikan hasilnya, atau ini akan menanti dari hasil keputusan bersama, sehingga pada tanggal 20 Maret yang juga sudah menjadi waktu penentuan dari KPU baru akan menyampaikan apa yang menjadi hasil dari Komisi Pemilihan Umum melakukan rekapitulasi secara menyeluruh. Cindy. Baik, artinya hasilnya bisa lebih cepat tapi maksimal tanggal 20 Maret 2024. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia.